Menurut aku film yang unik, kalian pernah nggak nonton film, terus pas lihat interviewnya udah gede Devinya kan? Jadi menurut aku itu hal satu. Jangankan teman-teman, kita aja. Iya, satu dari 1000 alasan kenapa film ini harus ditonton dan sangat unik, banyak surprisesnya. Oh my god, gue kecil banget di situ. Itu aku speechless yang nggak bisa berekspresi, jadi aku cuma itu aku ya ampun gitu. Sampai sebelah aku Kak Komo juga sampai kayak kayak aku ya. Saking banyaknya orang ngomongin kayaknya belum cocok, aku sempet dibully soalnya dulu memang kayak suaranya tuh ada yang kata-kata yang mungkin aku nggak usah sebutin ya. Kurang nyaman. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini saya menggunakan outfit dari Simplicity, outfit yang simple dan elegan. Dan jangan lupa untuk teman-teman melihat koleksi Simplicity di sosial medianya Simplicity. Kali ini Hierarchy Insight kedatangan seorang anak muda yang sangat berbakat, yaitu ada Naomi Ivo di sini. Aduh Naomi, terima kasih ya udah datang ke Hierarchy Insight. Terima kasih udah diundang. Aku happy banget loh ketemu kamu setelah berapa tahun ya. Nanti kita bahas bagaimana Naomi Ivo yang dulu kita kenal sebagai Naomi Ivo kecil, sekarang tiba-tiba sudah besar seperti ini ya. Naomi, sekarang kesibukannya apa aja sih Naomi? Sekarang aku lagi baru banget keluar single baru. Single baru nih, judulnya Tarik Ulur, betul nyanyi. Apa judulnya? Tarik Ulur. Tuh, judulnya Tarik Ulur. Yes, ini udah rilis sekarang? Udah rilis kemarin di tanggal 15. Di tanggal 15 kemarin. Jadi teman-teman kalau mau mendengarkan lagunya Naomi kemana nih? Boleh nih Naomi bisa cerita sama teman-teman di Hierarchy Insight. Semua DSP platform udah keluar. Untuk video klipnya bisa dicek di YouTube Pop Art Channel. Pop Art Channel, yes, oke. Oke, jadi Tarik Ulur by Naomi Ivo. Yes. Waduh. Naomi ini kan aku taunya Naomi ini pada saat Naomi masih kecil. Yeah. Masih kecil dan saat itu Naomi berakting di sebuah film layar lebar yang berjudul Melukis Harapan di Langit India yang akan tayang tanggal 12 Desember ini. Yes. Sekarang Naomi udah tiba-tiba sebesar ini gitu. Dan Naomi masih main film nggak sih? Kemarin masih, cuman sekarang lebih fokus ke musik memang. Malah lebih ke nyanyi? Iya, udah mulai. Musiknya tuh lebih ke nyanyi atau main alat musik juga? Aku main alat musik, cuman semenjak umur 12, setelah selesai syuting, aku decide untuk jadi penyanyi gitu. Setelah jadi agak umur 12? 12 tahun gitu. Emang dari kecil suka nyanyi atau gimana tuh? Enggak, jujur dulu tuh aku emang di acting lama. Terus aku tiba-tiba pengen coba nyanyi. Dulu tuh aku buta nada. Buta nada tuh, gak ngerti sama sekali? Gak ngerti nada sama sekali. Tapi kan keluarga papa memang penyanyi. Cuman mungkin saat itu belum keluar kali ya darahnya. Jadinya aku suka nyanyi. Cuman kayaknya pas itu belum dikasih bisa nyanyi. Jadi memang buta nada. Jadi waktu kecil tuh gak seneng nyanyi tuh? Maksudnya kan biasa ada tuh anak kecil yang emang dari kecil udah kelihatan nih bakatnya seneng nyanyi, maksudnya dikit-dikit nyanyi, seneng perform. Dulu kalau aku kecil emang extrovert banget, jadi semua tuh aku cobain, acting, nyanyi semua. Cuman kalau pas nyanyi tuh mamaku dan orang-orang sekitar ngomong juga, ya kalau kamu tuh masih belum ini deh, masih nadanya belum pas gitu. Akhirnya aku les. Setelah les, akhirnya mulai aku nyanyi-nyanyi di gigs, festival, tiba-tiba ditawarin masuk label musik. Itu jadi start pas umur 12 tahunan? 12 ke atas aku baru, karena syuting udah 10 tahun lebih kan ya, jadi aku mikir pengen coba yang baru. Terus setelah itu papaku meninggal tahun 2018, setelah itu aku decide untuk, kalau syuting kan itu tiap hari ya gitu, jadi kalau aku mikir pengen jadi apa ya, kayak nyanyi deh gitu. Akhirnya les nyanyi, masuklah label musik, sekarang lanjut bikin musik terus. Luar biasa, jadi udah berapa banyak nih singles yang ini Tarik Ulur ini single ketiga. Cuman single ketiga. Untuk collab sama orang, single itu udah ada 3 juga. Jadi 6 di 2 tahun ini. Udah totalnya dalam 2 tahun. Jadi mulai keluarin single ini dari 2 tahun terakhir. Yes. Dalam 2 tahun ini udah ada 6 single. 6 Luar biasa. Jadi waktu awal muasalnya dari Naomi itu les nyanyi. Yes. Dari situ
mulai tuh dapet tuh, jadi kenal nada lah ya. Iya, tiba-tiba baru keluar aja gitu mungkin keturunannya ya. Jadi aku langsung kayak Gennya baru meletek kali ya. iya, karena saking banyaknya orang ngomongin kayaknya belum cocok. Aku sempet dibully soalnya dulu memang kayak suaranya tuh ada yang kata-kata yang mungkin aku nggak usah sebutin kurang nyaman. Tapi aku orangnya ambis dan jadi memang aku kerasa kalau aku pengen sesuatu aku harus dapat dan aku nggak mau tahu kayak belajar manapun aku harus. Mamaku juga untung alhamdulillah support banget. Jadi aku les nyanyi terus lumayan setahun lebih tapi akhirnya beraniin diri untuk nyanyi di stage segala, akhirnya baru masuk ke label musik dan pas ditawarin aku langsung berarti kayaknya aku udah bisa nyanyi nih berarti gitu. udah bisa diterima iya, lah jadi penyanyi nih gitu. Dan akhirnya gas. Itu berarti dari 2 tahun lalu mulai masuk ke musik, maksudnya mulai keluarin single. Terus udah gitu kalau acting sendiri terakhir Naomi berakting kapan tuh? Sebenarnya baru juga tahun lalu aku masih berakting tuh? Iya, film Bangku Kosong. Itu aku main juga, cuman nggak main di itu di filmnya. Tapi itu terakhir film itu sih. Si Bangku Kosong itu. Sama akhirnya film Melukis Harapan di Langit India mau tayang. Yang mau tayang tanggal 12 Desember ini dan kita mau cari tahu nggak sih sebenarnya Naomi itu jadi apa sih di Melukis Harapan di Langit India? Ini teman-teman kalau sekarang nonton nih pasti Naomi yang mana ya di film itu yang mana ya? Yang mana coba Naomi? Aku pun pas ngeliat trailernya pertama kali aku gitu. Wah, aku kayak gitu. Ketemu Naomi. Iya, Kamu Devi? Iya, semua orang langsung ini Devi. Iya, aku Devi, halo. Kita langsung kaget, udah gede. Jadi teman-teman Hierarki Insight, film Melukis Harapan di Langit India ini di syuting dari mulai 7 tahun yang lalu. Jadi di Melukis Harapan di Langit India ini ada tokoh bernama Devi kecil yang diperankan oleh Naomi Ivo yang saat itu masih kecil. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di Melukis Harapan di Langit India itu pasti yang ini toh Naomi Ivo di Melukis Harapan di Langit India sebagai Devi kecil. Tapi Naomi, aku kan maksudnya Devi kecil di Melukis Harapan di Langit India itu menurut aku anak kecil yang luar biasa banget aktingnya. Kasih. Kalau boleh tahu, kamu mulai akting dari kapan sih? Sebelum yang Melukis Harapan itu kamu udah sempat berakting belum sih? Sebelumnya udah sempat main juga? Sudah, jadi aku mulai tuh dari umur 5 tahun. Ya Allah. Itu baru mulai suka nonton TV, terus ngomong ke mama kayak, "Ma, aku pengen banget masuk TV." Karena memang anaknya tuh petakilan banget, jadi nggak ada malunya. Jadi pengen dilihat sama semua orang dan pengen bikin orang tuh ketawa. Karena pas itu aku nonton TV tuh bikin aku ketawa dan aku mikir aku pengen bikin orang-orang ketawa dong. Berarti aku harus masuk TV. Mama bilang, alhamdulillah support lagi. Mama kayak, ya udah kamu kalau emang mau jadi acting tapi sekolah kamu tetap nomor 1 ya gitu. Oke gitu. Jadi aku ada syaratnya lah gitu. Setelah itu nggak dari bantuan keluarga atau apa, aku casting sendiri. Akhirnya di umur 7 tahun dapat film layar lebar pertama. Tapi memang dari dulu aku mainnya layar lebar. Kalau yang sinetron tiap hari aku belum terima karena takut ganggu waktu sekolah ya. Karena kamu masih kuliah ya sekarang ya. Itu umur 7 tahun dapat film pertama. Dan film MHLI ini film ketiga aku kalau film ketiga saat itu. Wah, terus tapi itu acting kamu di situ tuh natural banget, maksudnya bener-bener aku sih suka banget ya, maksudnya ini menurut aku anak kecilnya pinter banget acting, kebayang gitu anak kecil disuruh acting kan kadang-kadang gimana ya nggak? Kamu ada sih waktu saat syuting Melukis Harapan itu ya, ada nggak sih tantrum-tantrumnya gitu kan? Kadang-kadang anak kecil kan ada tuh moody lah, gitu, tantrum lah gitu. Iya, apalagi kan film ini juga musikal ya, jadi ada dance-nya, ada acting-nya juga. Tapi tuh dari kecil aku tuh kalau disuruh pilih suka buku apa enggak, lebih suka naskah. Jadi emang dari dulu kecil tuh aku, kalaupun ke sekolah bawanya tuh naskah. Saking aku tuh seneng banget ngafalin, seneng banget baca cerita. Karena menurut aku tuh, aku jatuh cinta banget sama acting. Karena kita tuh bisa jadi orang lain gitu. Kayak kita harus mendalami karakter yang lain yang dari kecil tuh aku suka. Misalnya aku jadi antagonis atau apa tuh aku seneng gitu. New experience. Jadi pas syuting MHLI itu aku
Moody pasti anak kecil pasti ada ya. Cuman seingat aku Udah lupa enjoy dia, banget. masa udah lama banget ya. Iya, maksudnya aku ingat aku enjoy banget. Kak, aku enjoy banget karena ada musiknya, di lokasi juga seru, terus unik ceritanya. Itu salah satu experience film yang menurut aku paling seru sih. Si M. Hailey ini ya. ini. Dan di situ kan ada dance-nya juga. Kamu gimana tuh pada saat latih? Pasti kan latihan dong Yes, gitu latihan. kan. Itu latihannya lumayan lama ya, kayak 2 bulan ada ya kalau nggak salah. Tapi aku ingat hampir setiap hari aku ke studio sama latihan acting sama Bang Eka Sitorus juga, dan juga ada koreografer untuk dance-nya. Apalagi saat itu aku masih kecil banget ya. Jadi aku kayak, tapi aku setiap mau latihan tuh seneng karena kayak aku mau Happy. dance itu, karena dulu tuh aku selalu main film, aku nggak tahu kenapa selalu dapat film yang sedih terus. Jadi memang aku antara aku harus acting nangis atau nggak dibully atau nggak di apalah gitu, based on cerita kisah yang sedih-sedih. Pas aku dapat film ini tuh seneng karena aku nggak harus acting sedih lagi nih. Tapi kan kamu acting sedih Joget juga di sini. ada juga. Kamu dibully juga. Iya benar Sedih sih, juga. benar sih. Sama juga di sini Bervariasi, ya. Tapi minimal ada dance-nya yang happy kali ya. Iya, musikalnya ada, terus semua jadi satu, dan juga pemain yang lain juga seru-seru, kan banyak juga pemainnya kan, jadi aku juga senang saat itu. Ada yang seumuran sama aku juga, yang Tifal sama Alif gitu, jadi aku senang sih saat itu. Seru banget. Capek nggak waktu itu? Kalau masih inget. Yang aku ingat dulu tuh kecil aku nggak pernah mau bilang aku capek. Jadi dulu dia ambisius dari kecil. Enggak, aku emang mamaku pun juga tahu, sampai dia harus ngeliat aku sampai demam dulu baru aku sakit. Jadi tuh aku nggak pernah bilang aku sakit, karena malah kalau aku nggak ngapa-ngapain aku sakit. Jadi dari dulu emang nggak bisa diem lah bener-bener. Mirip sama kayak mamaku ya. Mamaku kan juga she's a very independent woman, dan dia tuh kalau misalnya nggak kerja dia sakit. Aku juga kayak gitu, nggak tahu kenapa dari dulu kalau nggak ngapa-ngapain tuh sakit, kalau sekolah doang juga sakit. Jadi pengennya tuh Ada ngelakuin hal yang lain ya. gitu. Antara itu aku dulu dilesin piano klasik 6 tahun, terus gitar, les bahasa, semua aku coba saat itu, tapi sticknya tuh di acting. Nah, pernah juga di lesin dance. Ada dulu Sanggar Ananda, jadi semua ada di situ, presenting segala. Makanya pas dapat film ini lumayan seneng karena udah ada basicnya lah gitu. Gitu sih, karena Bapak berkat mama juga sih, karena support. Luar biasa, ya ampun. Apa hal yang paling berkesan dari kamu kalau inget nih ya? Apa hal yang paling berkesan saat syuting Melukis Harapan di Langit India? Paling berkesan ya itu sih mungkin syutingnya karena musikal, kita dance paling berkesan itu serunya, kayak dengan pemain yang lain, kru-kru yang lain, joget-joget, nyanyi-nyanyi, terus serius lagi. Dan itu syutingnya nggak di Kerinci kan. Dan aku pas itu karena aku tinggal di Jakarta, jadi setiap syuting luar kota tuh menurut aku seru karena sekalian sambil liburan gitu ya. ya. Aku paling inget tuh dulu tuh dingin banget. Cuacanya. Jadi saat itu aku masih inget, yang aku inget sih itu. Tapi yang paling inget tuh seru, udah gitu aja. Seru banget. Nah, kemarin kan berarti sekarang Naomi belum sempat nonton ya The Whole Movie. Itu yang aku gregetan, belum dikasih nonton sama sekali. Trailernya pun juga. Sengaja dia pada kaget, tapi trailer kan udah nonton tuh. Dan itu kemarin banget pas kita press conference. Ya. Nah, terus gimana tuh rasanya pas ngelihat? Aku ingat kan kamu di samping aku tuh, aku ketawa-ketawa pas kamu ngelihat trailer. Oh my god, gue kecil banget di situ. Itu aku speechless yang nggak bisa berekspresi. Jadi aku cuma itu aku ya ampun gitu. Karena kan mungkin kalau dulu kecil aku nggak inget muka aku kayak gimana gitu. Jadi pas ngeliat lagi, wow, ini aku ngerasa ini 2000 berapa sekarang ya. Kayaknya bukan 2024 deh gitu. Sampai sebelah aku Kak Komo juga sampai kayak kayak aku ya. Tapi seru banget, aku senang banget ngeliat acting kamu. Kamu luar biasa, menurut aku berbakat sekali ya gitu. Makasih. Menjadi Devi kecil di film Melukis Harapan di Langit India itu luar biasa banget. Terus Naomi, kalau sekarang kegiatan Naomi apa aja selain daripada sekarang kan lebih ke musik ya. Yes. Tapi masih pengen untuk berakting lagi nggak sih? Mau nggak kalau misalnya disuruh main film lagi gitu? Kalau dari dulu tuh emang karena acting tuh apa ya, ibaratnya my first love lah gitu. Kayak aku emang dari dulu sukanya acting. Aku sering banget dapat pertanyaan, sekarang ya pilih acting atau pilih musik, itu aku
satu pertanyaan yang aku selalu pengen hindarin. Tapi kalau menurut aku acting kalau masih ada tawaran aku pasti mau. Cuman karena sekarang aku udah decide untuk bikin lagu, keluarin lagu. Jadi kalau sekarang lagi promo lagu ya aku fokus ke itu. Cuman kalau nanti ada tawaran film yang aku bisa mainin, aku akan fokus juga gitu. Jadi nggak pilih kasih lah gitu, tetap dua-duanya Sambil bisa. berjalan dua-duanya. Di luar itu Naomi kuliah kan? Aku kuliah, yes. Ngambil apa Naomi kalau boleh Aku tahu? ambil business management, Terus administration. gimana bagi waktunya dengan musik, Iya. kuliah, apalagi nanti kalau misalnya ada tawaran acting? Iya, karena dari dulu mungkin yang aku tadi bilang kan, mama selalu bilang ya, kalau kamu dari awal aku baru mau terjun ke dunia entertainment tuh pendidikan tetap nomor 1 gitu. Keluarga pun juga selalu bilang kayak gitu. Jadi pun pas aku dari SD sampai selesai sekolah tuh ada persyaratan. Jadi kalau aku ranking 3 ke atas itu baru diizinin syuting kalau dulu. Nah kalau sekarang udah kuliah, nyanyi juga, acting juga, aku pilih kuliah yang tetap ngikutin jamnya. Jadi misalnya sehari aku selesai jam 4 sore dan aku setelah itu mau sampai jam berapa pun promo ya promo. Nggak masalah Tetep gitu. Yang nggak penting masalah. pokoknya kuliah jangan sampai ketinggalan. Iya, kan itu permintaan aku sendiri, nggak ada paksaan dari siapapun. Aku pokoknya ngomong, pokoknya kalau emang aku selesai kuliah jam segini, setelah itu ada kerja nggak apa aku ambil gitu. Aku orangnya karena pengen ngambil semua gitu, bukan takut apa ya, nggak mau miss any opportunity aja. Gitu. Masih muda, energi masih banyak. Iya, mumpung masih muda. Bener-bener. Apa maksudnya? Enggak, aku udah banyak berkurang. Mungkin kalau aku seumur dia, iya sekarang 24 jam, 24 jam. Kalau sekarang kurang tidur dikit, aduh langsung ya. Kayaknya gimana gitu kan langsung. Terus Naomi rasanya gimana sih menjadi seorang aktris gitu ya, yang memulai karirnya dari kecil gitu kan. Sampai sekarang nih Naomi di umur ABG berarti lah ya sekarangnya gitu. Rasanya bagaimana sih Naomi menjadi seorang aktris di umur sekarang yang sudah memulai karirnya bahkan dari kecil? Aku tuh dari dulu selalu mikir kalau karena selalu mikirnya tuh aku suka acting, bukan aku pengen jadi aktris. Jadi tuh kayak karena memang passion aku acting, jadi aku nggak terpikirkan kalau jadi artis misalnya kayak jadi artis tuh seru ya, banyak fansnya Lebih ke atau pemain apa. peran gitu ya Iya, maksudnya kayak gitu goalnya ya. tuh untuk punya fans, untuk terkenal tuh enggak. Aku lebih kayak pokoknya aku seneng dapet job acting yang ceritanya. Karena kalau yang aku suka dari film Layar Lebar itu selalu ceritanya jelas kan, dan juga ada moral di filmnya itu, dan aku seneng karena bisa nyampein pesan ke orang-orang yang nonton. Jadi dari dulu tuh aku ngerasa acting itu karena bener-bener purely karena aku suka acting gitu. Tapi kalau jadi artisnya sendiri ya nilai plusnya karena aku suka acting gitu aja sih. Terus kemarin Naomi pada saat udah nonton nih trailer yang Melukis Harapan di Langit India. Yeah. Pasti kan Naomi jadi kembali lagi dong ada memori-memori tersisa yang pada maksudnya oh iya dulu begini pada saat Naomi sedang syuting Melukis Harapan di Langit India. Apa yang ingin Naomi sampaikan? Maksudnya apa yang ingin Naomi sampaikan kepada diri Naomi yang kecil tuh? Kalau sekarang nih melihat flashback ke belakang gitu kan, apa yang ingin Naomi sampaikan ke Naomi kecil nih yang sedang berperan menjadi Devi kecil di Melukis Harapan di Langit India? Jujur ini pertanyaan yang belum pernah ditanyain ke aku loh kalau ini, karena makanya ini pertama kali kita tanya. Iya betul. Hanya di hierarki. Yes. Jadi deep banget karena aku ngerasa ngeliat aku dulu kecil tuh bener-bener yang sekolah iya, acting iya, yang paling mungkin agak aku tertinggal tuh bertemannya, kayak teman sekolah, teman ini kurang karena kamu bisa sering keluar hangout. ya, Iya, karena jadi kamu mereka maksudnya sering keluar dari maksudnya mungkin sering bolos, sering apa gitu kali sering kan. izin, jadi makanya pertemanan yang tetep tuh jarang ada gitu. Jadi lumayan sedih, cuman aku nggak regret sih gitu. Tapi kalau yang aku mau sampein ke Devi kecil, apa coba yang ingin kamu sampaikan ke Devi kecil? Ya, kamu keren. kamu keren karena filmnya selesai dan juga akan tayang. Jadi I'm proud of you. Gitu. Dan memang benar-benar loh teman-teman semua harus nonton banget Melukis Harapan di Langit India ini dan melihat Naomi Ivo berperan sebagai Devi kecil yang menurut aku luar biasa banget, seorang anak kecil yang aktingnya luar biasa banget. Udah pernah nonton kan kalian kan? Gimana coba menurut kalian? Gemas. Ini sekarang udah gede coba. Sekarang gemes nggak? Masih.
sabar sih guys. Gak sabar Gak nonton. sabar Kamu banget. belum nonton The Whole Masa Movie, aku jadi- belum nonton? Ya, dia belum nonton loh. Aku cemburu loh sama masnya. Apa menurut kamu? Kamu ya dari Devi kecil menurut kamu aktingnya dia gimana coba? Nanti deh aku udah siap-siap untuk ngelihat karena aku pun bener-bener lupa kan aku Iya. aktingnya kayak gimana. Ngelihat muka aku aja tuh udah aduh. Malu Karena di film sendiri. ini tuh ya kamu kan acting, kamu dibully, kamu sedih, kamu happy, kamu dancing gitu kan. Maksudnya jadi menurut aku dan kamu bisa menghayati dari masing-masing emosi itu, kamu dapat banget gitu. Aku tuh pas nonton tuh wah gila nih anak pinter banget nih actingnya gitu. Pas ketemu lah udah gitu sekarang. Makanya aku nggak sabar nonton nih. Aku pengen juga tahu, inget lagi aku acting dulu tuh kayak gimana gitu. Terus Naomi jadi manggilnya Devi kan? Naomi kan waktu itu pada saat menjadi Devi kecil itu kan Naomi ceritanya sebagai orang Padang di sana ya. Yes. Gimana cara Naomi mendalami itu? Iya, kalau nggak salah tuh aku kalau nggak salah ada latihan bahasa juga kalau nggak salah. Iya kayaknya harusnya ada nggak ya? Ada belajar bahasa Padang gitu untuk syuting di Kerinci itu lumayan karena bukan aku doang kayaknya bertiga juga. Jadi karena dari dulu tuh aku sering juga main film yang berbahasanya lain. Jadi memang aku udah kebiasa untuk belajar bahasa baru dan aku pun juga suka belajar bahasa. Ini mungkin new fact lagi kali ya. Aku suka banget belajar bahasa. Memang Kamu dari kecil. bisa bahasa apa aja? Inggris, Jepang, Korea, dan Jepang, Korea, Chinese Luar sedikit. biasa. Iya. Wow. Dan Karena Padang mamaku juga kan ya, keturunan Jepang soalnya, Heeh. papa Indo gitu. Jadi kenapa? Hai. Pantes Naomi. Oh iya. Iya Naomi, iya. Tuh. Makanya pas itu belajar bahasanya ya aku ingetnya berapa lama ya mungkin sebulan juga sama kayak koreografinya. Itu seru sih. Aku kayak berapa kali ngomong seru ya dari tadi. Tapi emang seseru itu. Terus Naomi di situ kan memperankan sebagai seorang anak yang memiliki seorang ibu yang punya erotomania, penyakit. Zaman sekarang delulu. Iya, Ya. delulu kalau zaman sekarang susah ya bahasanya. Kalau bahasa Google erotomania, ribet Erotomania. nyarinya. Kalau sekarang kita panggilnya delulu Yes. gitu kan. Naomi ini kan memerankan sebagai seorang anak yang memiliki seorang ibu yang delulu itu gitu kan ya. Nah, bagaimana cara Naomi, jadi kan Naomi bener-bener kayak di brainwash tuh sama si ibu ini ya gitu ya, sama Bu Ida ya gitu, bahwa ayah Naomi tuh Amitabh Bachchan gitu kan. Gimana tuh? Nggak, saat itu tuh karena aku masih kecil banget, jadi aku mikir oh ini another film, aku ngelihat storynya musikal seru, dan tapi dari dulu tuh dari acting coachnya dari semuanya tuh selalu ngomong ke aku, memang aku bukan di brainwash cuma sama mamanya aja, semua tim tuh pasti ngomong ingat ya kamu tuh believe anaknya Amitabh Bachchan gitu. Jadi saat aku jadi syuting di luar syuting pun pun juga gituin ya. Jadi Karena kamu pas anak syuting, kecil jadi kamunya iya, delulu. iya, jadinya. jadi aku pun delulu beneran gitu. Dan Terus kamu mikir nggak saat itu, oh aku anaknya Amitabh Bachchan gitu. makanya pas syuting aku kayaknya mendalami banget kan. Pas Iya, bener. pas ada adegan saat ini Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, ada sama adegan aja. pas aku dibully itu sampai ngomong Amitabh Bachchan mana pernah ke Kerinci gitu Iya. kan. Terus aku pun bener-bener marah, nggak pernah, itu papaku gitu. Jadi bener-bener ikutan dulu juga karena ibunya, karena tim-tim syuting juga ya. semuanya. Timnya jago ya gitu. Iya. Pada saat kamu kecil kamu sendiri masa di luar syuting itu sendiri kamu di brainwash Iya, di terus brainwash. ya. Terus Naomi ini kan kamu udah nonton trailer ya gitu. Ada bayangan nggak sih ini film ceritanya bagaimana dan endingnya bagaimana? Yes, kalau dari trailer kan yang jadi besarnya aku Kamasayu, dan yang aku tahu film ini tuh pokoknya unik karena gak cuma musikal, ada komedinya juga, banyak artis for the ice breaking juga banyak banget aku ngeliat di trailernya. Aku pun juga kaget dan ikut excited untuk nonton gitu, padahal sebenarnya aku main, tapi rasanya ini bukan aku yang main gitu, ini kayak film seru yang ada Wajib nonton lah wajib ya. nonton dan pengen nonton, karena kan kalau dari kemarin filmnya kan pasti antara horor atau sedih-sedih, dan dulu aku juga sering mainnya sedih terus, dan ngeliat ini tuh lebih ke apalagi nenekku tuh suka banget nonton film Bollywood. Oh. Seneng banget sampai aku tuh kalau masuk kamarnya
dulu ya itu bener-bener film India terus Bollywood terus, jadi aku mikir pas aku main film ini mungkin saat aku kecil juga aku mikir wah ini pasti nenekku seneng nih gitu karena aku jadi orang India nih banget gitu, lah India ya. banget, India vibe gitu. Dulu pula. Aduh, Naomi keren banget, thank you banget ya Naomi ya. Thank you. Naomi, tadi jadi sekarang nih ya Naomi sedang promo lagu ya. Yes. Naomi ya. Jadi teman-teman Hierarki Insight jangan lupa cari lagunya Naomi yang berjudul Tarik Ulur di seluruh platform DSP kesayangan kalian bisa didengar, dan video klipnya di YouTube Pop Art Music. Nah, sekarang Naomi pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Apa sih pesan Naomi kepada teman-teman Hierarki Insight tentang film Melukis Harapan di Langit India ini? Mungkin dari tadi kalian pasti nyadar aku bilang seru berjuta kali. Jadi menurut aku pesan aku, ini nanti kesini apa sini ya? Sini. Pesan aku untuk film Melukis Harapan di Langit India ini yang pastinya yang terbaik, karena juga aku syuting ini sudah 7 tahun yang lalu. Jadi ini menurut aku film yang unik. Kalian pernah nggak nonton film terus pas lihat interviewnya udah gede Devinya kan? Jadi menurut aku itu hal satu. Jangankan teman-teman kita aja. Iya, satu dari 1000 alasan kenapa film ini harus ditonton dan sangat unik, banyak surprisesnya dan juga seru. Dan kayaknya kalian harus siapin tisu juga. Terus karena bakal mix emotion, ada nangisnya, ada ngakaknya. Kalian bisa jadi bipolar nonton film ini. Ya gak sih? Jadi pokoknya the best untuk filmnya, dan semoga banyak yang tonton. Dan juga pokoknya the best for this movie. Thank you banget Naomi. 1 juta penonton, amin. Amin. Kalau 1 juta ke India bareng. Kita aminin aja dulu ya. Thank you banget Naomi, thank you banget teman-teman. Kembali lagi jangan lupa untuk menonton Melukis Harapan di Langit India yang tayang sejak 12 Desember tahun ini. Jangan lupa nonton ya, harus wajib nonton. Kita harus melihat Naomi Ivo sebagai Devi kecil di Melukis Harapan di Langit India. Terima kasih semuanya. Kembali lagi bersama Hierarki Insight minggu depan bersama saya Hira SKV. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Bye.